kemana-mana beliau menanyakan kepada saya tentang media sosial yang selama ini berkembang dalam kehidupan kita. Nama saya Selamat Riyadi. Selain saya hobi dengan dunia maya, juga mengamati apa-apa sih perkembangan dunia maya saat ini gitu Pak ya. Apa yang terjadi itu kan selalu kita amati. Jadi banyak kasus-kasus yang aneh-aneh Ya banyak. Jadi gini Pak, banyak kali nih pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kita, dari teman-teman semua, bahwasanya apa sih dampak negatif dari media sosial, dunia maya itu sendiri untuk kita lah, untuk apalagi nih kebanyakan ibu-ibu rumah tangga nih, terkhusus. Dunia maya ini sebetulnya ada dua fungsi. Yang pertama itu ada fungsi positif, yang kedua ada fungsi negatif. Fungsi positif itu di situ banyak edukasi, banyak pembelajaran, apa yang kita tidak tahu bisa menjadi tahu. Tapi fungsi negatifnya juga banyak. Ada juga ketika kita tidak bisa menyaring banyak berita-berita hoak, banyak hal-hal yang memang tidak seharusnya. Atau bahkan sekarang ini yang lebih marak itu adalah tentang perselingkuhan ini yang kadang-kadang membahayakan. Orang yang tidak kenal bisa jadi kenal, orang yang jauh bisa dekat, dan akhirnya mereka berdua. Ini yang sebetulnya ini ya perlu kita waspadai juga, karena efeknya itu pasti akan menjadikan satu rumah tangga yang tidak harmonis kalau dia punya rumah tangga. Apalagi kalau untuk remaja-remaja yang memang kadang-kadang mereka kan masih kurang paham tentang hal-hal seperti itu, sehingga kadang-kadang terjerumus kepada pergaulan. Dan kalau kita amati sekarang ini kayaknya banyak itu bukan generasi muda saja, tapi ibu rumah tangga yang kadang-kadang keranjingan dengan hal-hal yang mengenal orang-orang lain di lain keluarga sendiri. Bahkan kejadiannya sering begini nih Pak. Ketika orang atau dia seorang wanita yang terluka, dia mengeluh di dunia maya dan sebagainya, terlalu banyak efek-efek yang datang. Banyak orang laki-laki yang mengaku seperti Superman, Spiderman, Batman, semua mengaku menjadi pahlawan untuk menyelamatkan. Tapi aslinya kadang-kadang ada buaya, kadal itu yang terjadi. Inilah jebakan-jebakan ini kadang-kadang yang membuat dunia maya ini banyak hal-hal yang agak menggelincirkan, yang tidak paham benar. Jadi ini kan sering bahasa-bahasa yang disebutkan tentang pelakor. Menurut Pak Slamet ini, pelakor ini apa ini Pak? Maksudnya pelakor ini kok bisa dikatakan pelakor? Pelakor iyalah, artinya pelakor ini Merebut laki-laki orang. Jadi menurut Pak Slamet sendiri apa lah? Sebetulnya gini ya, kalau ini juga ini khusus untuk kaum ibu-ibu, ini kita bukan berarti kita ini pro dengan laki-laki, tidak. Sebelum Anda mengatakan pelakor, coba dikoreksi dulu. Kenapa kok suami kita itu bisa lebih senang kepada wanita lain? Kenapa dia lebih senang kepada yang lain dibandingkan dengan kita? Bahkan ketika kita sudah kehilangan suami baru kita bingung. Mungkin kurang servis. Nah, ini tadi. Jadi ya namanya laki-laki itu kan memang watak daripada laki-laki, naluri pada laki-laki itu kan memang seperti itu. Tapi ketika memang di rumah dia mendapatkan kenyamanan, di rumah dia mendapatkan suatu kebahagiaan yang memang tidak ditemui di luar, ya, akan menjadi terjerumus dalam pelukan pelakor tidak apa. Koreksi dulu, bisa saja istrinya itu mau merepet, bisa saja kurang ini, kurang itu. Ternyata ketika di luaran dia mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman. Nah, jadi sebelum kita menjudge seorang itu menjadi pelakor, ditanyakan dulu, dijaga dulu suaminya, diservis dulu suaminya, atau apa gitu ya. Jadi nggak bisa disalahkan sepenuhnya wanita nih. Iya, belum tentu pelakor itu benar-benar salah. Kadang-kadang mereka juga masuk dalam jebakan-jebakan ya. Kadang-kadang ada juga yang dia nggak tahu kalau itu ada istrinya, dia nggak tahu kalau itu memang sudah berumah tangga, tiba-tiba sudah saling sayang, sudah saling kenal, sudah bahkan bisa menikah mereka itu walaupun dengan berita di bawah tanah, tiba-tiba ada istri. Ini yang menjadi satu fenomena ya. Dilepas sakit, bertahan sakit, dilepas sulit. Nah ini jadi. Oke Pak. Jadi pelakor ini memang banyak ditemui ya. Apalagi berita-berita sekarang booming ini banyak booming. Kemudian ini kan lebih banyak perempuan daripada laki-laki nih Pak. Iya. Lagi banyak janda-janda. Iya.
yang perlu diselamatkan. Inilah Nah, itu ya kan. Jadi banyak sekali orang-orang bilang katanya laki-laki jatahnya bisa 4. Jadi menurut Pak Slamet ini laki-laki jatahnya kan bisa 4. Itu bisa adilnya itu cemana kita? Maksudnya kalau nikah lagi cemana? Apa adil itu kira-kira? Orang kan banyak seperti itu pendapat orang. Iya. Dia nikah satu aja belum terpenuhi, terpenuhi, tercukupi, lalu ini nikah dua, 2, 3, tiga, 4. Kira-kira dalam kata adil ini menurut Pak Slamet yang gimana Pak? Ya, sebetulnya sebelum kita bercerita tentang menikah 1, 2, 3, dan 4 ini banyak hal sebetulnya faktor yang menyebabkan itu sebetulnya. Jadi kalau adil itu aslinya bukan berarti dia pakai nominal yang 1 10.000, 1 10.000 atau 1 100.000 atau sejuta, tidak. Adil itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ketika istri yang pertama dia membutuhkan anaknya ada 2, ada segala macam untuk disekolahkan dengan materi yang sekian, dia cukup. Lalu istri yang kedua dia membutuhkan hanya sedikit, nah itu cukup. Dan mereka itu merasa nggak kekurangan dengan hal itu. Nah, itu satu keadilan sebetulnya. Dalam hal ini bukan berarti harus rata, tidak. Inilah pandangan-pandangan seperti ini yang menjadi kontroversi. Orang banyak mengatakan harus adil, harus dibagi sama, belum tentu seperti itu. Karena kebutuhan-kebutuhan itu nggak sama. Nanti kata adilnya sesuai kebutuhan. Iya, sesuai yang dengan telah kebutuhan, disepakati. yang telah disepakati. Jadi kalau di dalam hal itu biasanya itu yang terjadi benturan-benturannya bukan hanya karena materinya, tapi mungkin waktunya atau mungkin hal-hal yang lain yang membuat hal itu bisa menjadi dikatakan karena tidak adil kok seperti itu. Oke Pak, ini laki-laki jatahnya 4 tadi bilang ya. Dia menikah lebih dari satu wanita. Jadi yang wanita yang kedua ini kan disebut pelakor ini Pak. Jadi yang menjadi korbannya ini kan perempuan ini, istri kedua ini. Iya, itu kadang-kadang begini Pak ya. Kadang-kadang mereka itu nggak punya satu. Ini dilakukan kadang-kadang di luar pengetahuan. Di luar pengetahuan istri yang pertama, sehingga mereka menjadi korban. Sesungguhnya bukan istri yang pertama yang menjadi korban, sesungguhnya istri yang kedua yang menjadi korban karena dia nggak tahu. Ada juga yang memang tahu tapi disepakati oleh istri yang pertama. Tapi ada juga yang mengatakan wanita mana yang mau dimadu, kan itu ceritanya. Banyak lagunya wanita mana yang mau dimadu. Sebetulnya nggak ada yang mau dimadu. Tapi ketika mereka tahu bahwasanya semua kan hanya titipan, suaminya juga titipan. Ketika dia memang memperjuangkan kaum wanitanya, haknya wanita, kenapa tidak? Tapi ini kan menjadi kontroversi. Jadi ini intinya, tadi kita temanya perselingkuhan ya, Perselingkuhan. dari dunia maya ya. Ini lari dari ke poligami, tapi nggak apa, itu mungkin ada alurnya. Jadi intinya inilah, dunia maya ini bisa ada unsur positif, ada unsur negatif. Dan kenapa orang itu bisa melakukan perselingkuhan? Karena memang ada akses. Orang yang tidak kenal bisa kenal melalui Facebook, media sosial. Melalui Facebook biasanya itu berawal dari Facebook, dari komen, dari inbox langsung berlanjut. Kenapa orang selingkuh? Ini kan pertanyaan. Kenapa orang selingkuh? Kadang-kadang orang ini lebih suka dia curhat di dunia maya daripada kepada orang terdekat. Kenapa? Ketika orang curhat di dunia maya, berarti orang lingkungan terdekat itu sudah tidak peduli. Dianggap dia dunia maya ini lebih peduli, banyak yang like, banyak yang komen. Sementara ketika dia curhat kepada orang-orang terdekat, dia nggak mendapat respon, bahkan dicuekin, diabaikan. Sehingga ketika di dunia maya inilah tadi berbagai macam karakter, berbagai macam orang, berbagai macam latar belakang lah menjadi satu. Jadi inilah adanya jalan untuk menjadikan suatu perselingkuhan. Kadang-kadang dengan komen yang nyaman, dengan berlanjut dengan inbox, itu bisa terjadi seperti itu. Intinya perempuan itu tidak semuanya disebut pelakor. Pelakor itu belum tentu jahat. Belum tentu. Kadang-kadang dia juga korban daripada sesuatu yang dia nggak tahu. Seorang laki-laki menganggap dirinya Superman tadi. Iya, kadang-kadang dia merasa aku Superman lah, menolong ini. Yang banyak korban sekarang ya, maaf ini bukan kita bukan menjudge seseorang yang berstatus ya. Kadang-kadang orang yang memang lagi sendiri, dia single parent, dia butuh seorang, gitu apa itu. Kadang-kadang ada datang orang yang memang bisa menyamankan dia, bisa membuat dia kuat, tegar dalam menghadapi hidup. Dia merasa punya sesuatu power dari laki-laki.
yang Masih sayangnya kekosongan itu, jiwa. sayangnya itu laki-lakinya sudah punya istri ya, itu tadi jadi masalah. Hal Jadi Pak, kasih kesan-kesan dulu sama teman-teman kita yang ada di luar sana, kiranya untuk khusus ya, terkhusus untuk teman-teman kita yang perempuan lah. iya. Ini pesan khusus untuk wanita ya. Jangan pernah mengeluh di dunia maya. Kenapa? Karena di dunia maya itu perlu banyak jebakan-jebakan, banyak hal-hal yang membuat kalian itu nanti bisa terpengaruh. Karena itu tadi seperti yang kita bilang tadi, ada yang mengaku jadi Superman, Batman, seakan-akan dia menjadi penolong kita, tapi ujung-ujungnya dia itu buaya, kadal, dan ini akan menjadi satu jebakan. Karena ketika nanti sudah nyaman, sudah saling sayang, saling cinta, itu tadi yang saya katakan, ya bertahan sakit dilupakan sulit. Nah ini jadi masalah, itu komplain, kita menjadi satu dilema. Tetap wanita menjadi korban dan dia dijuluki status pelakor. Nah, sebetulnya enggak, tapi kalau duda sama janda atau duda sama nggak ada masalah, silakan. Karena di dunia maya juga banyak orang yang bisa ketemu jodoh gitu. Bisa ketemu jodoh di dunia maya. Jadi banyak hal sebetulnya positif kalau memang diambil positifnya, banyak hal negatif kalau memang diambil negatif. Jadi tergantung kita bagaimana menyikapi dunia maya ini. Cuma pesan kita ya berhati-hati. Ingat juga pesan Bang Nabi, kejahatan itu dilakukan karena adanya kesempatan. Nah itu waspadalah. Waspadalah. Iya. Oke, sob, gitu aja bincang-bincang kita dengan Pak Slamet ini sebagai pengamat media sosial dan dunia maya. Jadi wanita itu bukan sepenuhnya salah, bahkan dia adalah seorang korban. Korban dan yang sakitnya lagi malah dijuluki sebagai seorang pelakor. Padahal dia nggak tahu gitu. Jadi bersabar-sabarlah buat kaum wanita yang selama ini banyak disebut pelakor. Kan korbannya, pelakunya sebenarnya kejahatannya ini sama laki-laki juga. Laki-laki itu kenapa dia bisa seperti itu kan? Makanya itu tadi, maka introspeksi diri, kita koreksi diri sebelum kita menjudge orang lain sebagai pelakor. Jadikan diri kita lebih baik, menjadi istri yang memang soleha, yang memang menjadi taman yang indah itu di alam keluarga kita. Itu insya Allah mudah-mudahan menjadi baiti janati, sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan rumah tangga Anda dijauhkan dari segala ujian dan cobaan sehingga bisa diridhoi Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Oke sob, sampai sini pertemuan kita dan jangan lupa tetap tekan tombol subscribe, klik like dan share, dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.